Hey, ketemu lagi dengan saya, Lita Gading. Oke, sekarang saya mau bicara tentang berita-berita yang sedang viral sekarang ini. Apa itu? Swinger. Anda tahu? Swinger itu adalah sebuah aktivitas seksual yang dilakukan bergantian dengan pasangan orang lain. Seperti itu. Luar biasa ya. Tapi ini yang lebih mencekam adalah yang dilakukan atau yang melakukan adalah seorang dosen melakukan terhadap hampir 300 mahasiswanya. Fantastis. Luar biasa. Berarti di sini kan ada penggunaan poweritas, intimidasi, ancaman, dan sebagainya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ini kenapa kok mahasiswanya mau? Kok tidak lapor dan sebagainya dan sebagainya? Karena ada satu ancaman tersebut. Bisa saja terjadi. Namun sekarang sudah terkuak sekarang, gitu ya. Swinger dulu biasanya dilakukan orang yang suka sama suka. Akhirnya dianggap tidak bermasalah. Namun sekarang ini sudah melibatkan satu indikasi tekanan atau ancaman dan sebagainya, artinya sudah harus segera lapor ke polisi. Sekarang mahasiswa yang mendapatkan intimidasi seperti itu, jangan takut nanti nggak lulus lah atau apalah, lapor segera ke polisi. Polisi akan melindungi Anda, percaya itu. Atau melalui saya, lapor ke saya akan bantu. Oke, gini ya, di dalam bahasa psikologi atau bahasa forensik ini dinamakan impulsive sexual disorder. Nah, artinya itu kesulitan mengendalikan hasrat seksualnya. Ini bahaya sekali. Kalau dia tidak bisa mengendalikan, dia bisa saja melakukan itu terhadap siapapun, gitu ya. Mau mahasiswa, mau siapa. Nah, itu. Yang penting hasrat seksualnya dia terpenuhi. Nah, ini sangat bahaya. Gitu. Kenapa terjadi orang semacam ini? Nah, biasanya ada satu trauma yang mungkin hasrat seksualnya tidak tersalurkan. Mungkin hubungan suami istri yang kurang harmonis. Mungkin saja orang tersebut pernah tersakiti, ada pelecehan seksual dulunya, gitu ya. Namun hal itu tidak bisa tersalurkan, akhirnya dia mempunyai poweritas maupun dia mempunyai kekuasaan, ya dia lakukan itu terhadap orang di bawah dia. Nah, seperti itu tuh hati-hati banget. Lalu kepuasan ini, ada satu kepuasan seksual pada saat pasangan kita melakukan hubungan intim dengan orang lain. Nah, atau dipakai oleh orang lain. Nah, itu muncul gairah seksnya. Nah, itu kan kalau terus-menerus dinikmati akhirnya menjadi kelainan seksual ya, gitu. Nah, biasanya dulu saya pernah pegang kasus atau esmut ya, eksekutif muda. Dia melakukan karena dia banyak duit ya, dia melakukan itu terhadap semua wanita yang dianggap dia mau, gitu ya. Dia bisa beli lah gitu istilahnya. Dia hanya dalam otaknya dia, gue bisa beli deh perempuan mana aja gue bisa pakai, gitu ya. Akhirnya dia menggunakan itu kekuatan uang, gitu ya, untuk melakukan hal tersebut, gitu. Namun ya sekarang ini katanya dia bilang alasannya dengan dia melakukan itu, saya hubungannya dengan istri baik-baik saja. Atau malah kadang-kadang si istri diserahkan kepada orang lain untuk dia lihat. Itu ada satu greget buat dia untuk hasrat seksualnya muncul. Oke, so hati-hati dengan kasus-kasus seperti ini, karena berganti-ganti pasangan itu membuat penyakit itu muncul, itu sangat rentan sekali, gitu. Lalu hindari pergaulan bebas, lingkungan-lingkungan yang memang sudah tidak nyaman dan tidak kondusif, gitu ya, yang free gitu, yang terlalu bebas, gitu ya. Lalu narkoba juga hati-hati, ini juga salah satu pemicunya tuh narkoba, karena ada satu keberanian dia lalu melakukan hal-hal itu, gitu ya.
dengan meminum obat perangsang dan sebagainya, itu juga salah satu pemicunya. Hati-hati sekali. Lalu yang paling penting di sini adalah komunikasi antar pasangan. Apa sih komitmen perkawinan itu? Apa sih hubungan, eh, komitmen dalam sebuah hubungan itu seperti apa? Nah, itu harus jelas. Jadi harus dikomunikasikan, yang betul-betul intens, yang tidak membosankan. Bagaimana membentuk atau menciptakan satu lingkungan yang harmonis, yang benar-benar terkondisikan baik internal maupun eksternalnya. Dan menurut saya ketebalan agama ya, itu juga sangat sangat membantu untuk kita menjaga gitu perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya. Oke, bye.